warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kasihlah bantu satu kalau itu tambah semangat. Alah lama tak kerimbo antah berbuah si buah lemak. Tak lah lama tak bersuo entah berubah rasa ayah dan amak. Jadi masalah rasa kalau lah lama tak dirasa yo mungkin berubah rasa dan rasa jawab. Padahal itu juga barang ya kan. Jadi agar kembali sama dan satu rasa kita, inilah caranya kembali waktu suruh balik. Mudah-mudahan tetap satu rasa dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar atau alhamdulillah. Apa kabar ibu-ibu dan nenek kami di belakang? Alhamdulillah ada ya. Awak terbatas oleh tirai, terbatas oleh dinding yang menghijab kita secara pandangan mata, tetapi di pandangan hati tetap saling berjumpa kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datuk Tuan Syekh yang kami muliakan, kami tak sanggup berdiri di depan Tuan Syekh dan para khalifah kita di sini karena duduk sama rendah, berdiri sama tinggi pula. Dan inilah salah satu adab kita terhadap Tuan Guru, terhadap orang-orang yang berilmu. Salawat dan salam kepada Rasulullah senantiasa dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang kami muliakan, Tuan Syekh yang kami hormati, kami tak banyak ingin menyampaikan tausiah santapan rohani Ramadan, hanya ingin kembali mengulang-ulang apa yang sudah Bapak dan Ibu ketahui selama ini. Inyo kaji itu pasah karena diulang, jalan itu hafal karena sering dilewati. Juga itu pula awak dalam beribadah. Bagaimana caranya agar topik ibadah awak itu sering kita beribadah dan kita ulang-ulang mempelajari kembali dan merasa-rasakan arti daripada ibadah itu, agar ibadah kita tidak berada selalu di kelas satu. Karena manusia Allah ciptakan memiliki hati dan pikiran yang mampu merasa dan membawa dia ke level yang Allah inginkan. Nah, dalam hal ini kita sedang berpuasa. Biasanya awak berzikir, di luar puasa awak berzikir. Berbeda cara zikirnya orang yang ada di surau suluk dengan kami yang berada di luar sana. Kenapa demikian? Orang yang di surau suluk saat berzikir, dia tidak hanya lisannya saja, akan tetapi ada lisan, ada qalbu, ada jasadnya yang berzikir kepada Allah. Sehingga di luar daripada zikirnya, hidup zikir itu di dalam geraknya, di dalam seluruh pekerjaannya. Seperti itulah hendaknya ketika kita berpuasa, tidak hanya sekedar batas menahan lapar dan batas menahan haus saja, akan tetapi ada inti dan makna hakikat puasa itu yang tercermin pada kepribadian keseharian kita. Maka di sini kami akan membahas sedikit, mohon maaf kepada Tuan Syekh, Tuan Guru, hanya ingin
kembali yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ada 3 kelas, ada 3 tingkatan orang yang sedang berpuasa. Tingkatan pertama orang berpuasa itu adalah orang orang yang awam. Yang kedua orang yang khawas, yang khusus. Yang ketiga tingkatan orang yang khawas, istimewa. Di mana posisi awak? Nanti kita ketahui setelah jelaskan. Yang pertama sekali posisinya orang orang yang pada umumnya berpuasa. Contoh apa yang puasa? Tak makan orang tak makan ini, tak minum orang tak minum ini, makan sahur orang makan sahur ini. Baca niat orang nawaitu shauma ghadin anadai fardu syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Berniat duanya memang, tapi niatnya hanya sekedar ingin menahan dari haus dan lapar, dan di siang harinya hanya sekedar menahan diri dari makan dan minum, serta menahan diri dari berhubungan suami istri dan hal zahir yang membatalkan puasa. Inilah orang yang benar. Yang kedua, orang berpuasa itu di kelas 2. Dia berpuasa sudah ditahannya dirinya dari haus dan lapar serta hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir, mampu dia menahan dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh agama, yang mana itu membatalkan nilai dari puasanya. Di mana letak yang membatalkan nilai puasa yang paling banyak berada di mulut manusia? Kenapa orang menahan lapar? Sebenarnya agar mulut ini bisa tertahan dari mengobrolkan kesalahan orang lain, dari kesalahan-kesalahan yang membatalkan pahala puasa itu kebanyakan dikeluarkan oleh lidah. Apa ini? Gibah, menceritakan keburukan orang lain. Fitnah, menceritakan hal yang tak ada pada orang lain. Namimah, mengadu domba orang lain. Itu yang dikerjakan oleh mulut. Apalagi bersumpah palsu, mengaku ini bersumpah demi Allah, akulah melihat ini tadi berduaan dengan anak gadis orang anak siapa itu. Itu membuat itu menghilangkan pahala puasa. Nah, kalau yang ada waktu itu juga membatalkan pahala puasa. Nampak wak anak ini tuh, tapi awak sobek ke orang banyak. Aku nampak anak saya itu tadi depan lapangan bulan puasa, waduh, lokek dia duduk, waduh, astagfirullah. Itu karena sobek awak puasa, meskipun betul itu namanya gibah, batal pahala puasa. Itu kelas 2 tuh. Orang yang istimewa puasanya, ditahannya mulutnya dari hal-hal yang haram, dan ditahannya perbuatannya, tangannya dari hal-hal yang haram, mencilok, menyakiti orang, ditahannya telinganya dari mendengar-dengar hal yang haram, dan ditahannya pandangannya bagi yang laki-laki kebanyakan ini, ditahannya pandangannya dari memandang hal yang maksiat. Kadang mata kita laki-laki lopak, asal melihat kulit sudah nampak isi, nampak baju yang nampak di awalnya, tapi sudah nampak isi baju itu lah. Durian itu yang nampak durian, tapi dah tahu awak bagaimana warna isi di dalamnya. Itulah laki-laki. Maka laki-laki itu diperintahkan Allah ayyamnudna absarahum, ayyamnud absarahum, agar menundukkan pandangan mereka. Seperti itu. Ini kelas 2, orang istimewa, mampu dia menahan dari hal-hal seperti ini. Yang kelas 3, nah, yang kelas 3 inilah yang harus kita capai. Dia tidak hanya menahan diri dari membatalkan puasa, dia juga menahan diri dari hal yang membatalkan pahala puasa. Dan satu lagi untuk kelas 3 ini adalah orang-orang tarekat yang mengetahuinya. Apa dia? Dia merasakan makna dari puasa. Dia tahu lapar itu dirasakan oleh orang yang merasa miskin, yang sedang miskin. Dia tahu puasa itu menghidupkan ruhaninya dan melemahkan nafsunya, yang menjadikan dia malas dan lalai berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat berpuasa dia merasa lemah,
puasa yang sebenarnya. Kedua, nilai-nilai puasa dalam kesehariannya, kemudian di dalam hatinya tidak sedikit pun memandang pada diri bahwa dia itu orang soleh, tidak memandang pada diri bahwa dia itu orang yang Allah terima puasanya, melainkan dia selalu berbuat dengan perasaan bahwa ini adalah Allah yang menjadikan saya seperti ini. Bentuklah awak dalam setiap ibadah agar kita sampai kepada tujuan yang Allah inginkan. Awak selamat dalam ibadah, karena orang berpuasa tidaklah mengharap pahala, tidak pula takut dengan dosa. Akan tetapi cara awak agar Allah sayang dengan awak itu. Nah, tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kepada tuan guru kami, mengulang-ulang balik apa yang awak kaji. Untuk itu juga dalam solat awak tidak hanya taubat aja, tidak hanya tunduk aja, ada makna di luar itu agar awak pindah posisi dari anak TK menjadi anak SMA. Nah, kira-kira begitu. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.